Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Dengarkan namanya ya, Ibu absen. Wada Septi, hadir Bu. Elin, izin Bu. Jamaluddin, Izin Bu. Lelisa Fitri saya, Hadir, Bu. Miftahul Aryan, Izin, Bu. Wada Widya. Hadir, Bu. Ada yang tahu tidak kita hari ini akan belajar apa? Tidak, Bu. Setelah minggu lalu kita telah mempelajari apa itu sistem pernafasan. Jadi anak-anak, coba deh kalian lihat teman sebangku kalian. Kita semua terlahir dengan bentuk yang berbeda, tapi ada satu hal yang harus kita tahu, bahwa kita itu berasal dari orang tua kita. Pasti kalian bertanya-tanya kan, bagaimana cara manusia berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia, yaitu sistem di tubuh kita yang memungkinkan kita untuk memiliki keturunan. Sebelum Ibu lanjut materi, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu sistem reproduksi? Saya, Bu. Jadi, sistem reproduksi itu adalah kumpulan organ dan struktur dalam tubuh makhluk hidup yang bekerja sama untuk tujuan utama, yaitu menghasilkan keturunan atau melakukan reproduksi. Itu saja, Bu. Oke, betul sekali tadi Septi. Jadi sistem reproduksi itu adalah kumpulan organ dan struktur dalam tubuh makhluk hidup yang bekerja sama untuk tujuan utama menghasilkan keturunan atau melakukan reproduksi. Oke, mari kita mulai dengan sistem reproduksi pria. Organ utamanya adalah testis. Jadi testis ini adalah sepasang organ pada sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Testis juga ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma dan hormon. Sperma ini akan melewati saluran-saluran tertentu seperti saluran sperma dan akhirnya dikeluarkan oleh tubuh. Selanjutnya, pada sistem reproduksi wanita, organ utamanya adalah ovarium atau disebut juga dengan induk telur. Ovarium ini menghasilkan sel kelamin betina yang disebut dengan sel telur atau ovum. Setiap bulan, satu sel telur biasanya akan dilepaskan dari ovarium. Sel telur ini akan bergerak menuju saluran tubuh fallopi. Jika ada sperma yang bertemu, sel telur akan disalurkan dan bisa terjadi pembuahan. Setelah dibuahi, sel telur akan bergerak ke rahim atau uterus. Tempat janin akan berkembang dan ada juga vagina yang menghubungkan antara rahim dan luar tubuh. Oke, nah setelah Ibu jelaskan tadi, coba siapa di sini yang bisa sebutkan kembali apa nama organ yang menghasilkan sperma pada laki-laki dan bagaimana organ yang menghasilkan sel telur pada perempuan? Saya, Bu. Jadi, testis itu untuk laki-laki dan ovarium atau induk telur untuk perempuan. Itu saja, Bu. Oke. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya kalian. Betul sekali jawabannya, Wada Widya. Jadi, Ibu akan paparkan sedikit tentang dari materi sistem reproduksi ini. Jadi, ada beberapa yang harus diketahui tentang sistem reproduksi, seperti contohnya wanita, yaitu siklus menstruasi. Yang dimana yang harus kita ketahui bahwa wanita itu setiap bulan akan mengalami itu.
Siklus menstruasi pada wanita itu rata-rata 28 hari, diawali dengan peluru dinding rahim, dilanjutkan dengan pematangan sel telur atau fase fokular dengan pelepasan sel telur ovulasi dan pembentukan korpus luteum yang mempersiapkan rahim untuk selanjutnya. Hormon reproduksi pria. Pada wanita, hormon estrogen dan progesteron mengatur siklus menstruasi, sedangkan pada pria, hormon testosteron berperan sebagai pembentukan sperma dan ciri-ciri kelamin sekunder. Baik, setelah Ibu pastikan tadi, tolong Ibu akan membagi beberapa kelompok menjadi 2 kelompok. Ibu sudah kirimkan materinya tadi, tolong didiskusikan dengan temannya. Oke, Ibu persilakan untuk kelompok 1 membawakan materinya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang diberikan oleh Ibu tadi. Materinya akan dibacakan oleh teman saya. Pertanyaannya itu, proses pembentukan dan pelepasan sel telur terjadi pada siklus menstruasi wanita. Jawabannya itu, proses pembentukan dan pelepasan sel telur di mana sel telur terbentuk di ovarium melalui proses oogenesis saat siklus menstruasi. Folikel matang di ovarium dan melepaskan sel telur atau ovulasi sekitar hari ke-15 siklus. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup saja materi hasil diskusi kami dari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok akan memaparkan hasil dari diskusi kami untuk materi saya kepada dosen. Baik, tadi pertanyaan dari Ibu, peran hormon testosteron dalam sistem reproduksi pria dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan sperma. Dan jawabannya, peran hormon testosteron berperan dalam mematangkan organ reproduksi pria, merangsang pembentukan sperma atau spermatogenesis, dan mempengaruhi ciri-ciri seksual sekunder seperti suara gerak dan pertumbuhan rambut. Itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja hasil dari diskusi kami. Saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Baik, berarti setiap kelompok tadi yang presentasi sudah bagus ya dan sudah memahami materi yang Ibu berikan. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Berhubung waktunya kita sudah hampir habis, hari ini kita belajar banyak tentang reproduksi manusia, mulai dari organ utama pada pria dan wanita serta fungsi dasarnya. Apa ada yang ingin bertanya lagi sebelum ditutup pelajaran hari ini? Ya, Bu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sebagai tugas di rumah, coba kalian cari tahu mengapa menjaga kebersihan organ reproduksi itu sangat penting, dan kita akan diskusikan minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.